maka kemudian saya melegitimasi, loh kawan saya ini tidak bermoral, tidak berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Retorika TV. Sekarang kembali lagi di acara Bincang-Bincang. Nah, tentunya kalau bincang-bincang itu nggak akan sendirian. Nah, di sini Vivi sudah bersama Kak Nur Muhammad dan Kak Abdul Mahmud. Boleh kenalan nih Kak, dari mana aja nih Kak? Oh, saya dari Mabalan. Dari Mabalan, terus ke sini Kak mau bincang-bincang. Dan kalau Kak Mahmud sendiri? Dari Kosan. Oh iya. Dan dari mereka berdua ini adalah yang Kak Mahmud adalah aktivis AMS. AMS-nya apa Kak? AMS apa ya? Aliansi Mahasiswa Sumeneb. Oke, kalau Kak Nur Muhammad sendiri adalah demisioner BEM STKIP PGRI Sumeneb, benar Kak? Nah, jadi ini kayaknya bakal ada panjang perbincangannya. Kenapa? Karena yang kita bicarakan hari ini adalah tentang gerakan mahasiswa dalam lingkaran moralitasnya Kak. Gimana tuh? Yang apa? Gerakan yang gimana yang bisa masuk dalam lingkaran moralitas itu sih? Iya. Setidak-tidaknya kita perlu menekankan pada satu poin, di mana bahwa semenjak kita dinobatkan oleh Tuhan dan manusia sebagai mahasiswa, pada dasarnya pada saat itu juga kita memiliki tanggung jawab besar dan diberikan beban untuk melanjutkan estafet perjuangan bangsa. Yang di situ pada tataran gerakan yang paling prinsip, kita diberikan beban moral oleh bangsa ini untuk melanjutkan perjuangan itu, tentunya juga untuk menjaga perjuangan di masa lalu dan berorientasi terhadap masa depan. Dalam lingkaran moralitas yang dimaksud ini adalah bahwa sebenarnya moral itu kan biasanya kalau semisal moral itu kan sifatnya ini publik gitu ya, publik yang biasa kita sebut sebagai semisal istilah etika, tata krama atau akhlakul karimah sekalipun. Kadang-kadang memang kita bisa menafsiri akhlakul karimah sesuai apa yang kita mau, sehingga pada akhirnya akhlakul karimah tidak mempunyai produksi yang itu sifatnya memberikan pendidikan terhadap publik atau memberikan legitimasi terhadap setiap pribadi bahwa ini berakhlak atau bermoral semisal. Yang itu pada akhirnya ketika semisal saya berhadapan dengan kawan saya semisal ini, karena ini tindakannya semisal bilang sama saya, loh kamu ini kok gini-gini semisal, pada akhirnya karena saya menganggap ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka kemudian saya melegitimasi, loh kawan saya ini tidak bermoral, tidak berakhlak semisal. Ini kan amburadul. Jadi moral itu kan harus itu sifatnya adalah objektif. Ya bisa ilustrasi gini. Saya sekalipun sama guru saya semisal, jadi guru saya itu relasi saya dengan guru saya adalah relasi santri dan kiai misal, santri dengan ustadz misal. Yang itu saya harus takdim dimanapun saja dan kapanpun saja. Ketakdiman saya terhadap guru saya itu tidak bisa diukur dengan satu ukuran saja. Artinya kalau guru saya ngajak saya main bola semisal, maka tidak mungkin saya bola itu kemudian pegang, saya nunduk di depannya untuk diberikan kepadanya. Tentunya kalau dia ngajak saya main bola semisal si guru saya, maka otomatis dia pun juga harus menerima konsekuensi. Kadang-kadang kakinya kena saya tendang. Begitupun sebaliknya, dia kena saya tendang saya juga. Jadi kan pada wilayah-wilayah yang kayak gini kita harus menafsirkan secara objektif sesuai dengan realitas yang terjadi. Maka pada tataran hal demikian itu kemudian gerakan mahasiswa itu benar-benar menjadi kunci moralitas, dalam artian yang diperjuangkan adalah menuju masa depan yang terbaik. Tentunya yang terbaik sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan juga sumber daripada kebudayaan kita. Kita orang Sumeneb, kita orang Madura, kita punya aspek lokalitas yang itu sudah diakui kearifannya oleh nenek moyang kita. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau semisal objektif itu emang benar-benar harus sesuai dengan realita ya Kak. Kalau semisal seperti ilustrasi tadi, main sepak bola harus benar-benar kompetitif seperti permainannya gitu.
tanpa harus memandang tatanan yang tadi gitu. Nah, kalau menurut Kak Mahmud sendiri gimana? Maksudnya kan pasti ada pandangan yang berbeda nih, apa? Ya, saya pikir sih sudah tepat apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi. Nah, biar bagaimanapun kalau kaitannya pada gerakan mahasiswa dalam lingkaran apa namanya moralitas ini, saya tidak apa ya kata ya yang apa yang nggak bisa saya gambarkan secara ilmiah gitu, bahwa saya sebenarnya juga bertanya-tanya sebenarnya apa sih kemudian definisi daripada moral ya, ketika ditarik pada persoalan gerakan mahasiswa. Karena kalau kita mau berpikir apa ya, mau dipandang seobjektif mungkin, misalkan seperti yang disampaikan oleh Bung Nur tadi, ya saya bisa terima. Tapi pada sisi lain ada beberapa situasi dan kondisi pada saat mahasiswa aksi demonstrasi misalkan. Ini salah satu contoh. Apa ya, ada tentukan yang disampaikan, ada bahasa yang disampaikan oleh beberapa pemangku kebijakan bahwa ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya, berorasi di naik ke pagar dan lain sebagainya. Nah, ini kan dikategorikan sebagai mahasiswa yang tidak bermoral dan beretitude gitu. Nah, saya malah bertanya, lebih tidak beretika dan tidak bermoral mana kemudian para pemangku kebijakan, para penguasa hari ini yang membiarkan kondisi dan realitas masyarakat sedemikian buruknya. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa harus mahasiswa yang datang dengan dengan setumpu aspirasi, dengan beberapa kajian dan analisis yang panjang bagi saya, harus terpatahkan semangatnya oleh apa ya, definisi moral yang ini juga tidak tepat bagi saya kemudian kalau harus disampaikan kepada mahasiswa yang tidak itu perspektif saya sederhananya begitu. Jadi bukan masalah gerakannya yang salah atau orasinya yang salah, hanya saja bagaimana pandangan seseorang menilai itu ya Kak. Jadi kalau semisal langsung dipatokannya itu orang yang bermoral ketika berorasi harus sedemikian rupa gitu, sebenarnya tidak juga. Ya, saya kan berpikir begini, ini pengalamannya apa ya, dan juga mungkin didikan dari beberapa senior di masa-masa yang lalu lah, mengajari kita bagaimana sebenarnya komitmen terhadap apa yang kita perjuangkan sebagai mahasiswa. Jadi ada sisi di mana kemudian sampai mahasiswa itu pada titik klimaks kemarahan yang luar biasa. Jadi coba dibayangkan 2-3 sampai berkali-kali kemudian teman-teman mahasiswa turun jalan untuk menyampaikan aspirasi, tapi tidak ditanggapi secara nyata oleh pemerintah. Saya pikir wajar ketika mahasiswa kemudian harus naik ke pagar kemudian berorasi, dan itu brutal gitu misalnya. Karena di titik itu sudah klimaks bahwa mereka ingin cepat ada perubahan, ada tanggapan yang real terhadap apa yang kemudian disuarakan. Nah, tapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Di sanalah kemudian mahasiswa harus memaksa pemerintah dan memaksa ini dengan cara-cara yang tidak lagi kemudian baik gitu dan santun menurut pandangan beberapa orang. Hanya saja kan kita perlu melihat sejauh mana kemudian masalah ini, apa yang disuarakan, kenapa tidak ditanggapi. Nah, ketika ini terpecahkan, saya pikir moralitas ini tidak akan masuk dalam lingkaran gerakan mahasiswa itu. Gimana ya? Ya. Bisa disebut gini, bahwa semisal ucapan kasar atau tindakan kasar pada saat melakukan demonstrasi, menyampaikan aspirasi di publik dalam rangka memberikan penekanan terhadap pemerintahan misalnya,
bisa disebut bahwa itu sudah bagian daripada moralitasnya. Artinya itulah moralnya. Kalau semisal kita itu mengukur moral seperti diukur dengan ukuran yang satu contoh semisal tradisi yang ada semisal di lingkaran masjid semisal, tradisinya adalah antara santri kepada kiai adalah di depannya itu nunduk ini misal. Ukuran itu hanya ada di lingkaran pesantren atau di lingkaran masjid saja. Jangan bawa pada lingkaran situasi publik yang sifatnya politis. Karena kalau itu dipaksa pada wilayah itu, maka yang terjadi pada akhirnya adalah konfrontasi antara si muda dan si tua, antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan. Karena ini sering terjadi. Bahkan sejak lalu semisal kita refleksi terhadap kesejarahan gerakan-gerakan mahasiswa tahun 1950, kemudian 60-an, 70-an misal, yang pada saat itu terjadi konfrontasi antara pihak mahasiswa dengan pihak pemerintah Orde Baru pada saat itu. Ini menjadi pertanda bahwa mahasiswa tidak bisa disebut pada saat itu mereka itu amoral gitu, atau tidak punya moral. Bahkan mereka itu melakukan gerakan-gerakan, bahkan beberapa kali melakukan konfrontasi dengan pemerintahan, bahkan sampai ada beberapa kejadian mahasiswa terbunuh misal. Itu adalah sudah bagian daripada moral. Moralnya apa? Para mahasiswa ini memperjuangkan moralitas bangsa yang seutuhnya, yang kemudian harus dilawankan kepada pihak-pihak pemangku yang tirani. Artinya tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, tidak berpihak terhadap falsafah dasar bangsa. Jadi itu tafsir moral itu ya, pada wilayah gerakan itu ya kayak itu. Tidak bisa ukuran moral itu yang dipakai di publik misal, di jalanan demonstrasi mahasiswa misal, itu menggunakan tafsir moral yang dipakai dalam tradisi pesantren secara utuh. Substansinya sih sama. Substansinya adalah relasi antara si manusia A dengan si B misal. Relasinya yang baik. Pada beberapa kesempatan memang ini akan terjadi yang namanya letupan-letupan karena memang ada kecewaan mungkin dari mahasiswa terhadap pemangku misal. Hingga padanya terjadilah kayak gitu. Ya, begitu menurut saya. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi yang membuat mahasiswa itu tercekal lah intinya dalam keadaan melakukan gerakan demonstrasi atau sebagainya, itu memang benar-benar karena pandangan miring terhadap gerakan itu sendiri ya Kak. Jadi kalau semisal kita udah terbiasa mematok ini nggak baik, ini buruk tanpa harus tahu kondisinya gitu, itu bakal merugikan di salah satu pihaknya ya Kak. Nah, kalau semisal kayak beberapa gerakan gitu, itu kan emang nggak ujuk-ujuk harus maksudnya tiba-tiba ngelakuin aksi atau apa kan, enggak gitu Kak. Ya. Kan di situ kan kuncinya. Yang pasti setiap gerakan, iya, apa saja bentuknya, gerakan sosial misalnya, gerakan sosial bentuknya demonstrasi atau bentuknya yang lain, audiensi atau semisal seruan-seruan moral dan seterusnya, atau gerakan sosial kultural misal pada wilayah, kalau menurut perspektifnya Hasan Hanafi misal, wilayah kultural inilah yang paling menentukan dalam melakukan transformasi sosial. Apapun bentuknya gerakan itu, perspektif apapun, yang pasti itu tidak lahir dari ruang kosong, pasti lahir dari kajian-kajian yang sistemik. Persoalan semisal padanya dibawa ke publik ini terjadilah kontroversi terjadilah pro kontra padanya. Semisal ada seorang yang nyerang pemangku kebijakan misal, pada akhirnya dia bilang ya ini sudahlah, ini biasa urusan pro dan kontra. Kalau kita terpatok pada urusan pro dan kontra, terus apa maksudnya, terus apa maknanya, terus apa fungsinya kita sebagai bangsa yang punya asas? Pada akhirnya asas kan tidak punya fungsi. Yang pada akhirnya terjadilah misal ini urusan pro kontra saja, bukan urusan itu, tapi urusan memperjuangkan asas-asas yang memang harus diperjuangkan. Itu begitu. Gimana Kak? Ya. Mungkin ya bisa baik kan biar tambah seru. Ya apa ya? Seandainya hari ini misalkan kita diskusi dengan salah satu pemangku kebijakan
atau orang yang seringkali kemudian ngomong bahwa gerakan mahasiswa itu gak bermoral dan lain sebagainya. Ya ini bisa ngalih diskusi kita, tapi ya saya pikir bahwa tepat jika kemudian penguasa atau bahkan orang-orang yang tidak suka dengan gerakan mahasiswa memberikan justifikasi begitu terhadap gerakan mahasiswa. Ya ini dalam rangka kemudian apa namanya bahasa dari gerakan-gerakan 98, gerakan-gerakan mahasiswa itu salah satu pembungkaman lah terhadap mahasiswa. Ini adalah trik, bagi saya ini trik pembungkaman terhadap mahasiswa untuk dia menghilangkan daya kritis daripada teman-teman mahasiswa. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa teman-teman mahasiswa jangan sampai kemudian merasa kecil karena dibilang amoral ya oleh sebagian kalangan misalkan. Itu biasa, karena kita tetap komitmen saja kepada apa yang kemudian kita perjuangkan, dan mahasiswa tetap harus kemudian memperjelas bahwa kawalan-kawalan mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa bukan apa namanya, bukan suatu narasi kosong yang akan disampaikan, tapi penuh dengan beberapa preferensi data dan kajian-kajian analisis yang panjang. Itu saja yang bisa. Ada lagi yang enggak? Ya, begitulah. Berarti kekhawatiran kita sebagai mahasiswa ketika melakukan suatu gerakan memang harus menerima gitu gimana pandangan publik tentang kita. Tapi masalahnya kita di sini membawa suatu bentuk kepedulian kita terhadap beberapa hal yang menurut kita sudah amoral sebenarnya, gitu kan? Ya, jadi saya teringat terhadap ini ada semacam apa ya, quote lah yang dibawa oleh lingkarannya sahabat saya ini. Jadi difitnah karena benar, gitu. Dibunuh karena berjuang. Jadi seakan-akan sampai sekarang pun kita merasa bahwa perjuangan di masa lalu oleh teman-teman mahasiswa dan pemuda semenjak sebelum kemerdekaan sampai sekarang dengan segala dinamika yang terjadi telah memakan jutaan korban, yang itu sampai sekarang angin darahnya, sampai sekarang bau peluhnya itu, bau keringatnya itu masih kita rasakan. Artinya asa mereka tidak akan pernah terputus sampai kapanpun selama mahasiswa punya gairah untuk melakukan itu. Persoalannya adalah hari ini apakah ada banyak masih utuh moralitas mahasiswa dalam melakukan gerakan itu? Ya, mungkin ini hanya persoalan teknis. Dalam artian kawan-kawan mahasiswa semisal kalau sebagian ada yang belum memiliki tindakan pilihan politik pada wilayah gerakan moral yang kayak gitu semisal, bisa kemudian kita lakukan yang namanya komunikasi secara masif pada wilayah gerakan. Jadi kan gerakan itu kan ada dalam strukturnya itu kan dimulai dari semisal siklus pertama, kemudian kedua, ketiga, dan empat seterusnya. Termasuk misalnya itu ada kumpulan data, ada organisasi massa semisal, ada konsolidasi massa dan seterusnya. Hingga kemudian pada akhirnya melahirkan satu gerakan yang besar dan masif, yang gerakan itu menjadi harapan besar akan membawa perubahan. Ya, cuman kita tidak boleh juga terjebak pada gerakan-gerakan simbolik. Dalam artian ini, saya menyebut simbolik, contoh semisal ada demonstrasi ya, kemudian ada audiensi semisal, yang itu huru-hara di tengah-tengah kehidupan masyarakat misalnya, yang dalam rangka untuk memberikan pandangan pada masyarakat bahwa sedang ada yang tidak beres, sedang ada yang tidak baik-baik saja. Kita tidak boleh hanya terkooptasi pada gerakan-gerakan yang kayak ini. Ada banyak spektrum gerakan lain yang harus kemudian kita jadikan sebagai jalan perjuangan. Selain itu juga menjadi bagian sesuatu yang penting. Contoh misal pada saya sebutkan tadi gerakan kultural. Bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan pada masyarakat? Kalau masyarakat semisal mereka ada yang banyak buta huruf di suatu lingkungan komunitas sosial tertentu, semisal, maka kita pun di sana harus melakukan konsolidasi untuk melakukan pendidikan terhadap masyarakat tersebut. Ini kan bagian daripada gerakan yang tidak riuh, tidak huru-hara, tidak kemudian memberikan penekanan secara langsung kepada pemerintah,
tapi ini memberikan manfaat dan dampak yang cukup baik terhadap masyarakat sekitar. Jadi kan itu. Jadi persoalan gerakan mahasiswa adalah era fundamental dan dimiliki oleh mahasiswa sebagai pelanjut perjuangan bangsa. Kita dapat malam ini mungkin terakhir nih pesan kakak-kakak untuk para mahasiswa. Ya, ini dulu. Persoalan pesan ya, Iya. saya tidak punya hak sih. Kalau misal saya harus berpesan kepada seluruh mahasiswa, Sumeneb misal saya masih merasa belum punya hak. Karena saya tidak punya legitimasi apa di tengah-tengah mereka ini. Cuman yang pasti saya sebagai seperkawanan mahasiswa juga, sebagai mahasiswa di lingkaran komunitas mahasiswa Kabupaten Sumeneb, saya masih punya harapan besar pada mahasiswa bahwa kelanjutan perjuangan, kelanjutan pergerakan-pergerakan ini masih menjadi kewajiban fundamental kita sebagai mahasiswa, dan tidak akan pernah ini dilakukan yang namanya mansuh atau apa ya, direvisi gitu. Artinya kewajiban ini kewajiban yang memang fundamental kita miliki, yang sampai kapanpun tidak mungkin bisa kita tinggalkan, dan konsekuensinya kita punya dosa sosial gitu. Ini memang tidak secara langsung secara eksplisit diberikan oleh Tuhan melalui Rasul, misalnya melalui kitab suci atau hadis misalnya dalam Islam, tapi ini sudah menjadi pesan moral daripada pejuang-pejuang masa lalu kepada mahasiswa hari ini, pemuda hari ini, bahwa kita harus cepat bergerak, kita harus berorientasi pada masa depan, menyambut masa depan menuju peradaban yang lebih maju. Jadi perjuangan-perjuangan yang lalu menjadi bagian dinamika masa lalu yang kemudian memberikan dorongan pada kita untuk berorientasi pada masa depan, sehingga harapan-harapan besar yang kita miliki, apapun saja bentuknya itu, tapi yang pasti kita pengen memiliki, kita berharap bahwa bangsa ini, kabupaten ini secara lebih eksklusif di Kabupaten Sumeneb, misal kita menjadi bagian daripada kabupaten yang baik, memberikan kesejahteraan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup bahagia. Bahasanya Bung Hatta, cita-cita Republik itu bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya Islam, seluruh masyarakat yang ada di bumi Indonesia mereka bisa bahagia. Yang kemudian kalau kita diingatkan oleh nenek moyang kita punya falsafah semisal rampak naung bodingin koron, artinya kita bersatu guyup yang kemudian pada akhirnya kita bisa bahagia bersama-sama. Jadi begitu. Luar biasa sekali. Kalau dari Kak Ahmad sendiri gimana nih? Ya, sebenarnya sih kalau bicara legitimasi, lebih tidak berlegitimasi saya sebenarnya. Ya, memberikan petua dan apa itu pesan-pesan. Karena sampai detik ini saya membutuhkan pesan-pesan juga, termasuk dari yang sering ini memberikan petua bijak yang kepada saya kan. Saya hanya ingin satu, apa yang ingin saya sharingkan teman-teman mahasiswa, dan ini saya sering sampaikan ketika ketemu dengan teman-teman mahasiswa di warung kopi. Ada beberapa hal ya, cuma nggak ingin saya sampaikan semuanya karena katanya terakhir kan. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah ada budaya apa itu? Ada budaya ngopi di pinggir jalan, itu satu ya. Kemudian di warung-warung kopi itu adalah ya tempat kawan-kawan mahasiswa untuk berdialektik, ya membahas dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir misalkan, apa yang kemudian akan dibahas dari buku pengantar kemudian sampai kepada pos misalkan. Ini yang sering disampaikan, yang menjadi bahan diskusi teman-teman di warung. Ini budaya yang saya pikir baik dipertahankan, cuma kita harus punya formulasi ke depan. Saya ingin menyampaikan bahwa ruang dan mahasiswa tidak harus terkooptasi dengan satu ruang dan waktu. Bahwa ingin saya sampaikan tidak ada spesifikasi kelas terhadap mahasiswa. Bahwa mahasiswa kelasnya adalah kelas hura-hura, hirup dan lain sebagainya. Sementara kelas yang lain adalah kelas para pejabat, kelas para elit, yang isi lainnya adalah kelas kelas buruh, kelas sipil. Ini sebenarnya hanya soal
doktrin dan dogma pada mahasiswa agar dia hidup di lingkungan itu saja. Ide besar gagasan mahasiswa tidak hanya akan tertampung pada ruang itu. Ide besar mahasiswa harus tertampung di semua lini. Dulu saya pernah, ya termasuk Bung saya yang kemudian sering memberikan fatwa kepada saya, bahwa menjadi mahasiswa itu ya harus masuk dalam segala lini sektor. Ya, misi kita satu. Kalau kita adalah generasi bangsa, maka di setiap lini kita harus mendakwahkan tentang keutuhan berbangsa kita, karena kita adalah generasi bangsa. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup itu dari kami. Terima kasih Kak sudah mau sharing-sharing di sini, dan semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari video ini. Terima kasih. Sekian dari Retorika TV. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.